Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua? Semoga kalian masih semangat belajarnya walaupun kita kali ini masih pertemuan BDR ya. Oke, anak-anak, kita hari ini ngebahas materi terakhir ya di bab kehidupan masyarakat praaksara. Hari ini kita akan ngebahas mengenai kebudayaan akulturasi ya. Ada kebudayaan Bakson Huabin, kebudayaan Dongson, dan juga kebudayaan Sahyun. Oke, yang pertama ada kebudayaan Bakson Huabin atau biasa dikenal dengan kebudayaan Batu. Jadi kebudayaan Bakson Huabin ini merupakan kebudayaan yang berasal dari Vietnam ya. Jadi kebudayaan ini merupakan kebudayaan akulturasi yang masuk ke Indonesia, melebur dengan kebudayaan asli Indonesia dan menjadi kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan dari Vietnam maupun kebudayaan Indonesia itu sendiri. Jadi kebudayaan Bakson Huabin ini lebih dikenal dengan kebudayaan yang menghasilkan alat-alat dari batu ya untuk kehidupan manusia praaksara pada saat itu. Kebudayaan Bakson Huabin berada di wilayah Tonkin ya, berasal dari wilayah Tonkin, Indochina, sekarang dikenal dengan Vietnam. Istilah Bakson Huabin ini pertama kali digunakan oleh seorang arkeolog Prancis bernama Madeleine Colony pada tahun 1920-an. Daerah penemuan kebudayaan Bakson Huabin yaitu seluruh Asia Tenggara dari kurun waktu 18.000 hingga 3.000 tahun yang lalu. Awalnya masyarakat Bakson Huabin hanya menggunakan alat dari gerabah sederhana berupa serpihan-serpihan batu. Akan tetapi pada tahun 600 sebelum Masehi mengalami dalam bentuk batu-batu yang menyerupai kapak yang berfungsi sebagai alat pemotong. Bentuknya ada yang lonjong, segi 4, segi 3, dan ada yang berbentuk berpinggang. Ditemukan pula di sini ada alat-alat serpi, batu giling dari berbagai ukuran, alat-alat dari tulang dan sisa-sisa tulang belulang manusia yang dikuburkan dalam posisi terlipat serta ditaburi zat warna merah. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebudayaan Bakson Huabin ini merupakan kebudayaan tulang dan juga kebudayaan batu ya, yang dibawa dari Indochina atau Vietnam ke Indonesia. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa kebudayaan ini berasal dari era Pleistosen akhir ya, di daerah Bakson Pegunungan Huabin. Di sini ada seorang arkeolog bernama Pham Huy Hoang. Dia menemukan di daerah Gua Som Trai ditemukan alat-alat batu yang sudah diasah. Alat-alat batu tersebut dikenal dengan kebudayaan Bakson Huabin yang kemudian tersebar ke wilayah Indonesia. Gua Som Trai ini merupakan bagian dari Abri Sosroch. Abri Sosroch ini adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Jadi dalam gua ini mereka menciptakan teknologi ya, salah satu teknologi yang terbuat dari batu. Alat-alat yang ditemukan pada gua tersebut antara lain alat-alat dari batu seperti ujung panah, flex, dan batu pipisan. Penyebaran kebudayaan Bakson Huabin ini bersamaan dengan perpindahan ras Papua Melanosoid ke Indonesia melalui jalan barat dan jalan timur. Jadi penyebarannya melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan juga jalur timur ya. Mereka datang dengan perahu bercadik dan tinggal di pantai timur Sumatera dan Jawa. Namun di sini mereka akhirnya terdesak oleh ras Melayu yang datang kemudian. Akhirnya mereka menyingkir ke wilayah Indonesia Timur dan dikenal sebagai ras Papua yang pada masa itu sedang berlangsung budaya Mesolitikum, sehingga pendukung budaya Mesolitikum adalah Papua Melanosoid. Ras Papua ini hidup dan tinggal di gua-gua atau Abri Sosroch ya, dan meninggalkan bukti-bukti kerang atau sampah dapur ke Joken Modinger. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kebudayaan Bakson Huabin. Yang pertama, penyerpihan batu pada satu atau dua sisi berukuran satu kepalan, sering pada seluruh tepiannya menjadi bagian yang tajam. Hasil serpihannya menunjukkan berbagai bentuk, diantaranya lonjong, segi 4, segi 3, dan beberapa diantaranya berbentuk berpinggang.
Jadi bisa disimpulkan bahwa kebudayaan Bakson Hwabin ini merupakan kebudayaan batu yang sudah lebih halus dibandingkan dari zaman Paleolitikum, karena memang kebudayaan Bakson Hwabin ini ditemukan dan diperkirakan berlangsung pada era Mesolitikum ya. Mesolitikum menuju ke Neolitikum. Jadi di sini kapak-kapaknya atau batu-batunya ini sudah lebih halus dibandingkan dengan zaman Paleolitikum. Oke, di sini tadi setelah dibawa oleh ras Papua Melanosoid dari Vietnam ke Indonesia, ditemukanlah alat-alat batu dari kebudayaan Bakson Hwabin di beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua ya. Jadi di sini kebudayaan Bakson Hwabin itu menyebar dari mulai Sumatera, karena Vietnam itu dekat dengan Sumatera, ke Jawa, dan sampai ke Papua. Selanjutnya ada penemuan di Sumatera. Penemuan alat batu kebudayaan Bakson Hwabin ditemukan di Lok Sumawe dan Medan. Ya, Lok Sumawe di Aceh dan Medan ada di Sumatera Utara. Benda tersebut ditemukan di tumpukan sampah kerang. Jadi ini merupakan hasil kebudayaan pada saat era Mesolitikum, yaitu sampah kerang atau disebut dengan kejokan Modinger ya, dengan diameter sebanyak 100 meter sampai 10 meter. Kejokan Modinger ya, di mana ini merupakan sampah dapur dari kerang yang membatu atau menjadi fosil. Selanjutnya ada penemuan di Jawa, ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo. Ditemukan ketika melakukan penggalian manusia purba. Alat batu dibuat dengan cara yang sangat sederhana dan belum diserpi. Di sini manusia pendukungnya adalah Pithecanthropus erectus, manusia sejenis Pithecanthropus erectus. Penemuan di Sulawesi, ditemukan di Kabenge, Sulawesi Selatan di lapisan Pleistosen dan Holosen. Ditemukan alat serpi berpunggung dan mikrolit yang dikenal dengan nama toalian. Jadi alat kebudayaannya berupa toalian. Selanjutnya ada kebudayaan Dongson atau dikenal dengan kebudayaan logam atau juga kebudayaan perunggu ya. Kebudayaan Dongson diperkirakan berlangsung dari 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, di mana kebudayaan Dongson ini membawa kebudayaan logam ke Indonesia ya. Kebudayaan Dongson diketahui setelah peneliti melakukan penggalian di salah satu kuburan di Dongson, Vietnam pada tahun 1924. Terdapat kemiripan peninggalan logam di Indonesia dengan di Dongson. Pembawa kebudayaan Dongson adalah orang atau ras Austronesia yang asal usulnya adalah bangsa Yasce dari barat daya Cina. Kebudayaan ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada zaman Neolitikum sekitar 2000 sebelum Masehi dan zaman perunggu sekitar 500 sebelum Masehi. Setelah dari Vietnam tadi ya, dia ini masuk ke Indonesia dan ditemukanlah alat-alat atau hasil dari kebudayaan Dongson di beberapa daerah, yaitu di Sumatera, Jawa, dan Maluku Selatan. Di sini ada hasil kebudayaan dari Dongson ya, yaitu Nekara Makalaman. Nekara Makalaman ini ditemukan di Pulau Sangiang dekat Sumbawa. Nekara Makalaman berisi hiasan gambar orang-orang berpakaian seragam menyerupai pakaian Han yang berasal dari Cina, atau Kushan dari India Utara, dan juga Satavahana dari India Tengah. Jadi ini merupakan produk akulturasi dari Cina dan juga India. Diperkirakan nekara yang ditemukan di Indonesia Timur merupakan buatan dari Cina. Nah, ini merupakan Nekara Makalaman ya. Fungsinya pada saat itu untuk alat dalam ritual keagamaan ya, misalnya memanggil dewa hujan dan lain-lain. Nekara di sini juga ada kebudayaan lain dari kebudayaan Dongson, itu ada nekara perunggu, bejana perunggu, arca perunggu, kapak corong, dan perhiasan-perhiasan yang dibuat dari perunggu atau logam. Karena memang kebudayaan Dongson ini dicirikan dengan adanya alat-alat yang terbuat dari logam atau dari perunggu gitu ya.
Yang terakhir ada kebudayaan Sahyun, yaitu kebudayaan tembikar. Kebudayaan Sahyun merupakan kebudayaan yang berasal dari Sahyun, yang dimana Sahyun ini merupakan kampung dari pesisir selatan Da Nang di antara Tua Teng, provinsi Quang Nam di Vietnam. Budaya ini berkembang sekitar 750 sampai 200 sebelum Masehi. Kebudayaan Sahyun ini disebut juga sebagai tradisi gerabah. Tradisi gerabah dibagi menjadi 3 kompleks ya di beberapa daerah di Indonesia. Di antaranya kompleks Jawa Barat ada di Luwiliang, Kramat Jati, dan juga di Buni. Kompleks Sulawesi itu ada di Kalumpang, dan juga kompleks Bali ada di Gilimanuk. Tradisi Sahyun di Indonesia. Tradisi Sahyun di Indonesia mendapatkan pengaruh dari tradisi gerabah Sahyun, Kalanai, dan Bau Melayu. Sahyun dari Vietnam, Kalanai dari Filipina, Bau Melayu dari Malaysia Timur, Filipina, Cina Selatan, Vietnam Utara, dan Indonesia. Jadi ini merupakan produk akulturasi juga dari beberapa daerah yang ada di Asia. Nah, ini merupakan hasil kebudayaan Sahyun, yaitu ada tempayan atau tembikar jenazah ya. Alat-alat yang ditemukan di Sahyun ini ada alat bertangkai corong, sekop, tembilang, dan kapak. Tidak bertangkai itu ada sabit, pisau bertangkai, kumparan tenun, dan juga cincin. Oke ya, sekian materi kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.